Halo, perkenalkan nama saya Sabelita, NIM 20104171111. Makul Perilaku Konsumen, dosen Pak Adi Mursali, SEMM. Di sini saya akan menerjemahkan dari situs web, yaitu perilaku konsumen dalam pemasaran pola jenis segmentasi. Yang pertama itu memahami, menganalisis, dan melacak perilaku konsumen secara sangat penting untuk bisnis. Inilah yang harus Anda pertimbangkan. Perilaku konsumen dalam pemasaran. Berapa kali Anda membuat keputusan sepanjang hari? Apa yang harus saya pakai hari ini? Parfum apa yang harus saya pakai? Apa yang akan saya makan? Jika Anda memikirkannya, kami membuat banyak keputusan pembelian setiap hari tanpa perlu memikirnya. Keputusan ini meskipun kelihatannya sepele, membuat para pemasar terjaga di malam hari, karena menguraikan proses di balik keputusan pelanggan. Berarti kami dapat menggunakan info tersebut untuk meningkatkan pendapatan. Apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah studi tentang konsumen dan proses yang mereka gunakan untuk memilih, menggunakan, mengkonsumsi, dan membuang produk dan jasa, termasuk tanggapan emosional, mental, dan perilaku konsumen. Perilaku konsumen menggabungkan ide-ide dari beberapa ilmu, termasuk psikologi, biologi, kimia, dan ekonomi. Dalam panduan ini, kita akan melihat berbagai aspek dan segi perilaku konsumen, dan kita akan membahas jenis segmentasi pelanggan yang paling efektif. Mengapa perlu konsumen itu penting? Mempelajari perilaku konsumen penting karena membantu pemasar memahami apa yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dengan memahami bagaimana konsumen memutuskan suatu produk, mereka dapat mengisi celah di pasar dan mengidentifikasi produk yang dibutuhkan dan produk yang sudah usang. Mempelajari perilaku konsumen juga membantu pemasar memutuskan bagaimana menyajikan produk mereka dengan cara yang menghasilkan dampak maksimal pada konsumen. Memahami perilaku pembelian konsumen adalah kunci rahasia untuk menjangkau dan melibatkan klien Anda dan mengubah mereka untuk membeli dari Anda. Analisis perilaku konsumen harus mengungkapkan, yang pertama, apa yang konsumen pikirkan dan bagaimana perasaan mereka tentang berbagai alternatif, merek, produk, dan lain-lain. Yang kedua, apa yang mempengaruhi konsumen untuk memilih di antara berbagai pilihan. Yang ketiga, perilaku konsumen saat meneliti dan berbelanja. Yang keempat, bagaimana lingkungan konsumen, teman, keluarga, media, dan lain-lain mempengaruhi perilaku konsumen. Perilaku konsumen seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pemasar harus mempelajari pola pembelian konsumen dan mencari tahu tren pembeli. Dalam kebanyakan kasus, merek mempengaruhi perilaku konsumen hanya dengan hal-hal yang dapat mereka kendalikan. Pikirkan tentang bagaimana IKEA tampaknya memaksa Anda untuk berbelanja lebih dari yang Anda inginkan setiap kali Anda masuk ke toko. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi konsumen untuk mengatakan ya? Anda
Ada 3 kategori faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor pribadi. Minat dan pendapat individu dapat dipengaruhi oleh demografi, usia, jenis kelamin, budaya, dan lain-lain. Yang kedua, faktor psikologis. Respon individu terhadap pesan pemasaran dan akan bergantung pada persepsi dan sikap mereka. Yang ketiga, faktor sosial. Keluarga, teman, tingkat pendidikan, media sosial, pendapatan, semuanya mempengaruhi perilaku konsumen. Jenis perilaku konsumen. Ada 4 jenis perilaku utama perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku pembelian yang kompleks. Jenis perilaku ini ditemui ketika konsumen membeli produk yang mahal dan jarang dibeli. Mereka sangat terlibat dalam proses pembelian dan penelitian konsumen sebelum melakukan investasi bernilai tinggi. Bayangkan membeli rumah atau mobil, ini adalah contoh dari perilaku pembelian yang kompleks. Yang kedua, perilaku pembelian yang mengarungi disonasi. Konsumen sangat terlibat dalam proses pembelian tetapi mengalami kesulitan dalam menentukan perbedaan antar merek. Diskonasi dapat terjadi ketika konsumen khawatir akan menyesali pilihannya. Bayangkan Anda membeli mesin pemotong rambut. Anda akan memilih satu berdasarkan harga dan kenyamanan, tetapi setelah pembelian, Anda akan meminta konfirmasi bahwa Anda telah membuat pilihan yang tepat. Yang ketiga, perilaku pembelian kebiasaan. Pembelian kebiasaan dicirikan oleh fakta bahwa konsumen memiliki keterlibatan yang sangat sedikit dalam kategori produk atau merek. Bayangkan berbelanja bahan makanan, Anda pergi ke toko dan membeli jenis roti pilihan Anda menunjukkan pola kebiasaan, bukan loyalitas merek yang kuat. Keempat, perilaku mencari variasi. Dalam situasi ini, konsumen membeli produk yang berbeda bukan karena mereka tidak puas dengan produk sebelumnya, tetapi karena mereka mencari variasi. Seperti ketika Anda mencoba aroma shower gel baru, mengetahui jenis pelanggan yang menarik e-store, Anda akan memberi Anda ide yang lebih baik tentang cara mengelompokkan jenis pelanggan. Apa yang mempengaruhi perilaku konsumen? Banyak hal yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen, namun faktor yang paling sering mempengaruhi perilaku konsumen adalah: yang pertama, kampanye pemasaran. Kampanye pemasaran sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Jika dilakukan dengan benar dan teratur, dengan pesan pemasaran yang tepat, mereka bahkan dapat membujuk konsumen untuk mengganti merek atau memilih alternatif yang lebih mahal. Kampanye pemasaran seperti iklan Facebook atau e-commerce bahkan dapat digunakan sebagai peningkat untuk produk atau layanan yang perlu dibeli secara teratur, tetapi tidak harus selalu menjadi perhatian pelanggan, seperti asuransi misalnya. Pasar pemasaran yang baik dapat mempengaruhi pembelian impulsif. Yang kedua, kondisi ekonomi. Khusus untuk produk mahal seperti rumah atau mobil, kondisi ekonomi memainkan peran besar. Lingkungan ekonomi yang positif diketahui membuat konsumen lebih percaya diri dan bersedia untuk melakukan pembelian terlepas dari kewajiban keuangan mereka. Proses pengambilan keputusan konsumen lebih lama untuk pembelian yang mahal dan
dapat dipengaruhi oleh faktor yang lebih pribadi pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, perilaku konsumen yang dapat dipengaruhi oleh faktor pribadi, suka, tidak suka, prioritas, moral, dan nilai. Dalam industri seperti mode atau makanan, opini pribadi sangat berpengaruh. Tentu saja iklan dapat mempengaruhi perilaku, tetapi pada akhirnya pilihan konsumen sangat dipengaruhi oleh preferensi mereka. Jika Anda seorang vegan, tidak peduli berapa banyak iklan burger bersama yang Anda lihat, Anda tidak akan mulai makan daging karena itu. Yang keempat, pengaruh kelompok. Tekanan teman sebaya juga mempengaruhi perilaku konsumen. Apa yang dipikirkan atau dilakukan oleh anggota keluarga, teman sekelas, kerabat, tetangga, dan kenalan kita dapat memainkan peran penting dalam keputusan kita. Psikologi sosial berdampak pada perilaku konsumen. Memilih makanan cepat saji daripada makanan rumahan misalnya hanyalah salah satu dari situasi seperti itu. Tingkat pendidikan dan faktor sosial dapat berdampak. Yang kelima, daya beli. Last but not least, daya beli kita memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku kita. Kecuali Anda seseorang miliarder, Anda akan mempertimbangkan anggaran Anda sebelum membuat keputusan pembelian. Produknya mungkin bagus, pemasarannya bisa tepat sasaran, tetapi jika Anda tidak punya uang untuk itu, Anda tidak akan membelinya. Segmentasi konsumen berdasarkan kapasitas pembelian mereka akan membantu pasar menentukan konsumen yang mempengaruhi syarat dan mencapai hasil yang lebih baik. Pola perilaku pelanggan. Pola perilaku membeli tidak identik dengan kebiasaan membeli. Kebiasaan dikembangkan sebagai kecenderungan menuju suatu tindakan dan menjadi spontan seiring waktu. Sementara pola menunjukkan desain mental yang dapat diprediksi. Setiap pelanggan memiliki kebiasaan membeli yang unik. Sementara pola perilaku pembelian bersifat kolektif dan menawarkan karakteristik yang unik kepada pemasar. Pola perilaku pelanggan dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, tempat pembelian. Sebagian besar waktu pelanggan akan membagi pembelian mereka di antara beberapa toko meskipun semua barang tersedia di toko yang sama. Pikirkan hypermart favorit Anda. Meskipun Anda juga dapat menemukan pakaian dan sepatu di sana, Anda mungkin membelinya di merek pakaian yang sebenarnya. Ketika pelanggan memiliki kemampuan atau akses untuk membeli produk yang sama di toko yang berbeda, mereka tidak setia secara permanen ke toko manapun, kecuali jika itu adalah satu-satunya toko yang mereka akses. Mempelajari perilaku pelanggan dalam hal pilihan tempat akan membantu pemasar mengidentifikasi lokasi toko utama. Yang kedua, barang yang dibeli. Menganalisis keranjang belanja dapat memberi pemasar banyak wawasan konsumen tentang barang yang dibeli dan beberapa banyak setiap barang yang dibeli. Barang-barang kebutuhan dapat dibeli dalam jumlah besar, sementara barang-barang mewah lebih cenderung dibeli lebih jarang dan dalam jumlah kecil. Jumlah setiap barang yang dibeli dipengaruhi oleh daya tahan barang, daya beli pembeli untuk menjual, harga unit penjualan, harga, jumlah konsumen yang dituju, dan lain-lain.
Yang ketiga, waktu dan frekuensi pembelian. Pelanggan akan berbelanja sesuai dengan kelayakan mereka dan akan mengharapkan layanan bahkan pada jam-jam yang paling aneh. Apalagi sekarang di era e-commerce di mana semuanya hanya dengan beberapa klik saja, merupakan tanggung jawab toko untuk memenuhi permintaan ini dengan mengidentifikasi pola pembelian dan mencocokkan layanan sesuai dengan waktu dan frekuensi pembelian. Satu hal yang perlu diingat, variasi musim dan pembelian regional juga harus diperhitungkan. Keempat, metode pembelian. Pelanggan dapat masuk ke toko dan membeli barang saat itu juga atau memesan secara online dan membayar secara online melalui kartu kredit atau saat pengiriman. Metode pembelian juga dapat mendorong lebih banyak pengeluaran dari pelanggan. Untuk belanja online, Anda mungkin juga akan dikenakan biaya pengiriman misalnya. Cara pelanggan memilih untuk membeli barang juga mengatakan banyak tentang tipe pelanggannya. Mengumpulkan informasi tentang pola perilaku mereka membantu Anda mengidentifikasi cara baru untuk membuat pelanggan membeli lagi, lebih seiring dan bernilai lebih tinggi. Pikiran tentang semua data yang telah Anda kumpulkan tentang pelanggan Anda, pola pembelian disembunyikan di analitik e-store Anda, dan Anda dapat mencari wawasan secara manual atau mengintegrasikan alat dengan platform e-commerce Anda seperti Spotify atau WooCommerce untuk mendapatkan wawasan otomatis tentang pola perilaku. Segmentasi perilaku pelanggan. Segmentasi pelanggan dan mengidentifikasi jenis pembeli selalu penting karena personalisasi dan pengalaman pelanggan merupakan faktor yang menentukan kesuksesan bisnis. Segmentasi yang efektif lebih penting. Hanya 33% perusahaan yang menggunakan segmentasi pelanggan yang mengatakan bahwa mereka merasakan banyak dampak yang signifikan. Jadi, penting untuk menentukan teknik segmentasi yang memberikan kejelasan dan sesuai dengan bisnis Anda. Secara tradisional, sebagian besar pemasar menggunakan 6 jenis utama segmentasi perilaku. Yang pertama, manfaat yang dicari. Seorang pelanggan yang membeli pasta gigi dapat mencari 4 alasan berbeda: pemutih, gigi sensitif, rasa, atau harga. Ketika pelanggan meneliti produk atau layanan, perilaku mereka dapat mengungkapkan wawasan berharga tentang manfaat, fitur, nilai, semua kasus penggunaan, atau masalah yang merupakan faktor paling motivasi yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Ketika pelanggan mendapatkan nilai yang jauh lebih tinggi pada satu atau lebih manfaat di atas yang lain, manfaat utama yang dicari ini adalah faktor motivasi yang menentukan yang mendorong keputusan pembelian untuk pelanggan itu. Kedua, berbasis acara atau waktu. Segmen perilaku berdasarkan kesempatan dan waktu mengacu pada peristiwa universal dan pribadi. Secara universal, berlaku untuk sebagian besar pelanggan atau audiens target. Misalnya liburan dan acara musiman, ketika konsumen lebih cenderung melakukan pembelian tertentu. Kesempatan pribadi berulang adalah pola pembelian untuk pelanggan individual yang berulang secara konsisten
selama beberapa waktu, misalnya ulang tahun, anniversary, atau liburan, belanja bulanan, atau bahkan ritual sehari-hari seperti mampir untuk minum kopi dalam perjalanan ke kantor setiap pagi. Peristiwa pribadi yang jarang juga terkait dengan pelanggan individu, tetapi lebih tidak teratur dan spontan, dan karenanya lebih sulit untuk diprediksi, misalnya menghadiri pernikahan teman. Ketiga, tingkat penggunaan. Penggunaan produk atau layanan adalah cara umum lainnya untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku, berdasarkan frekuensi di mana pelanggan membeli dari atau berinteraksi dengan produk atau layanan. Perilaku penggunaan dapat menjadi indikator prediktif yang kuat dari loyalitas atau churn, dan oleh karena itu nilai seumur hidup. Keempat, status loyalitas merek. Pelanggan setia adalah aset bisnis yang paling berharga. Mereka lebih murah dan dipertahankan, biasanya memiliki nilai seumur hidup tertinggi, dan dapat menjadi pendukung merek. Dengan menganalisis data perilaku, pelanggan dapat mensegmentasikan berdasarkan tingkat loyalitasnya, sehingga pemasar dapat memahami kebutuhan mereka dan memastikan bahwa mereka memuaskannya. Pelanggan setia adalah orang-orang yang harus menerima perilaku khusus dan hak istimewa seperti program penghargaan eksklusif untuk memelihara dan memperkuat hubungan pelanggan dan mendorong bisnis masa depan yang berkelanjutan. 5. Status penggunaan. Ada banyak kemungkinan status penggunaan yang mungkin Anda miliki tergantung pada bisnis Anda. Beberapa contohnya adalah: pertama, non-pengguna; kedua, prospek; ketiga, pembeli pertama kali; keempat, pengguna biasa; kelima, pembelot, mantan pelanggan yang beralih ke pesaing. Yang keenam, tahap perjalanan pelanggan. Menyemestasikan audiens berdasarkan kesiapan pembeli memungkinkan pemasar untuk menyelaraskan komunikasi dan mempersonalisasi pengalaman untuk meningkatkan konversi di setiap tahap. Selain itu, ini membantu mereka menemukan tahapan di mana pelanggan tidak mengalami kemajuan, sehingga mereka dapat mengidentifikasi hambatan dan peluang terbesar untuk meningkatkan bahkan pada perilaku pasca pembelian. Secara tradisional, ini jenis segmentasi lainnya adalah model RFM. Pendekatan ini populer di kalangan pemasar e-commerce karena membantu mereka menciptakan pengalaman pelanggan seputar informasi yang mereka dapatkan tentang setiap segmen pelanggan. RFM adalah model segmentasi perilaku dan 3 huruf berasal dari kekinian, frekuensi, dan nilai moneter. Inilah yang ditunjukkan oleh variabel-variabel kepada Anda. Yang pertama, kekinian. Seberapa baru pelanggan melakukan pemesanan terakhir di situs web Anda. Yang kedua, frekuensi. Berapa kali pelanggan membeli sesuatu dari situs web Anda dalam periode waktu yang dianalisis. Yang ketiga, nilai moneter. Berapa banyak yang dihabiskan setiap pelanggan di situs web Anda sejak
Pesanan pertama. Analisis model RFM dapat dilakukan dengan dua cara. Secara manual, mengekspos database Anda ke dalam spreadsheet dan menganalisis pelanggan Anda mengikuti aturan untuk menganalisis RFM secara otomatis melalui alat tertentu yang membuat dashboard RFM belahan jiwa. Segmentasi dan analisis RFM dapat mengungkapkan siapa pelanggan Anda yang paling setia dan menguntungkan, dan juga ungkapkan merek dan produk apa yang menyeret bisnis Anda ke bawah. Buat rekomendasi khusus untuk pelanggan Anda. Memecahkan masalah pelanggan tertentu. Sebelum membuat keputusan berdasarkan firasat tentang pelanggan atau audiens Anda, amati perilaku mereka, dengarkan mereka, dan bangun hubungan yang akan membuat mereka tetap setia, tidak peduli seberapa agresif pesaing Anda. Pertanyaan yang sering diajukan, apakah yang Anda maksud perilaku konsumtif? Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana orang membuat keputusan pembelian untuk memuaskan kebutuhan, keinginan, atau keinginan mereka, dan bagaimana tanggapan emosional, mental, dan perilaku mereka mempengaruhi keputusan pembelian. Untuk menganalisis perilaku konsumen, orang menggunakan konsep dan ide dari bidang seperti psikologi, ekonomi, biologi, dan kimia. Oleh mereka, apa saja 4 jenis perilaku pembelian pelanggan? Ada 4 jenis perilaku konsumen. Perilaku pembelian kebiasaan, perilaku mencari variasi, perilaku pembelian yang mengurangi disonansi, perilaku pembelian yang kompleks. Jenis perilaku konsumen ditentukan oleh jenis produk, apa yang dibutuhkan konsumen, tingkat keterlibatan, dan perbedaan yang ada antar merek. Apa contoh perilaku konsumen? Mari kita rencanakan liburan kota untuk 2 orang sebagai contoh perilaku konsumen. Untuk seseorang yang baru memulai berkencan, itu mungkin pengambilan keputusan yang luas. Tetapi untuk pasangan yang menghabiskan 5 tahun lebih bersama, itu bisa menjadi pengambilan keputusan yang terbatas. Contoh lain dari perilaku konsumen dapat diamati saat melakukan reservasi di sebuah restoran untuk keluar malam bersama teman. Itu membutuhkan investasi waktu yang terbatas. Sementara membuat reservasi untuk ulang tahun atau proposal adalah pengambilan keputusan yang rumit. Bagaimana Anda mengidentifikasi perilaku konsumen? Analisis perilaku konsumen membantu Anda mengidentifikasi bagaimana pelanggan Anda memutuskan suatu produk atau layanan. Untuk mempelajari perilaku mereka, Anda memerlukan campuran data kualitatif dan kuantitatif dari survei pelanggan, wawancara pelanggan, informasi yang dikumpulkan dari pengamatan perilaku mereka di dalam toko online. Apa saja ciri-ciri perilaku konsumen? Ada 4 yang menentukan karakteristik perilaku konsumen: pribadi, psikologis, sosial, dan budaya. Semua faktor memiliki dampak besar pada perilaku konsumen, dan karakteristik yang menentukan pelanggan akan berubah seiring dengan perubahan hidupnya. Sekian terjemahan saya dari situs web. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih.